Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Sidak Kopi. Diskusi dadakan kondisi sepi. Oke, kali ini bersama Dokter Iya, Vika. betul. Mungkin kita kali ini membahas tentang asam lambung dan Oke, puasa. Karena boleh kita boleh. sebentar lagi sudah mendekati bulan Bulan puasa, puasa. Tinggal betul, beberapa hari Ramadan. lagi ya, Dok ya? Iya, menghitung Iya, hari ya betul ini. sekali, Dok. Bagaimana, Dok? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kakak iya. gimana, sehat, Kak? Alhamdulillah juga, Alhamdulillah. Dok. Banyak sekali, yang ingin kita tanyakan, Dok, Mhm. terkait masalah asam lambung Asam ini lambung, ya. iya. Apalagi kalau di bulan puasa kan, Iya, banyak makan. kaitannya Betul asam betul betul lambung betul. dengan Betul puasa, betul betul. Karena gitu. kita akan berpuasa 12 jam ya kurang Iya, lebih. mungkin, untuk awal ini kita bertanya tuh, apa sih sebenarnya, eee, bisa kita ketahui kalau kita Oke, itu kena asam lambung mungkin gitu, lebih Dok, ke ya? tanda-tanda yang kita rasakan kali ya, Kak, Iya, ya? Oke. betul. Oke, jadi untuk asam lambung ini sendiri sebenarnya sudah cukup familiar, Kak, sebenarnya Heeh, di ya. masyarakat umum karena, keluhannya juga lumayan khas ya. Jadi Iya iya. biasanya pasien itu atau kita akan merasakan nyeri atau pedih di ulu Iya, hati betul. atau bisa mual bahkan sampai muntah. Terus juga kadang beberapa orang akan mengeluhkan suaranya serak atau Mhm. susah menelan. Terus di beberapa Betul. kondisi yang mungkin, Mmm. sudah cukup parah, Iya itu iya. bisa menyebabkan kayak ada rasa seperti sensasi terbakar atau kayak panas di Mhm dada, itu mhm karena mhm. refleks dari asam lambung atau asam lambungnya udah naik ke atas ya. Iya Terus bisa jadi ada rasa pahit atau rasa asam di mulut iya gitu ya. Lebih ke situ sih, Kak, masyarakat iya sebenarnya udah banyak yang tahu kalau asam lambung, biasa kadang datang, iya "Ya asam lambung, Dok," betul. gitu. Kebetulan juga host ini ada asam lambung, Dok. Iya, Iya. jadi kadang-kadang, cuman kadang-kadang juga kita, kalau kena asam lambung itu sakit ulu hati ya. Iya, itu sih yang khasnya Sakit hati. nyeri Tapi di daerah ulu kadang-kadang hati. pas, kita bingung juga sih Iya, kadang-kadang, apa sih ini, apa apakah kadang-kadang katanya langsung ke kepala atau ke iya, mana gitu kan. heeh. Terus, asam lambung ini sebenarnya penyakit keturunan atau bukan sih, Dok? Oke, jadi kalau dibilang diturunkan secara langsung tuh enggak, Kak. Jadi, Ah, diturunkan secara langsung enggak, tapi kecenderungannya yang diturunkan. mhm Jadi, mhm. seseorang itu kan akan mendapatkan gen dari orang tuanya, dari kakek Oh, neneknya. iya iya. Nah, gen yang diturunkan itu berupa seperti misalnya kelemahan sensitivitas dari lambungnya, Iya. terus misalnya kelemahan pada katup lambung. Jadi, salah satu penyebab dari GERD ini sendiri itu kan adalah reflux atau naiknya asam lambung. Mhm. Jadi sebenarnya asam lambung itu normalnya nggak naik ke atas. Jadi tubuh kita tuh pintar, tubuh kita itu ada Iya katup yang bisa menutup, sebagai pembatas antara lambung dan juga saluran pencernaan iya. bagian atas. Karena kelemahan katup ini, jadi dia yang seharusnya menutup, dia jadi terbuka. Oleh karena itulah asam lambung naik ke atas. Mungkin lebih ke situ. Jadi, Iya. secara garis besar diturunkan itu enggak, jadi ini sebenarnya lebih ke pola makan. Oh, Biasanya iya. karena yang banyak ngopi, suka makanan Iya, pedas, betul asem, betul sekali, pola Dok. makan yang tidak teratur, lebih begitu Iya. sih, Kak, sebenarnya. Tapi kadang-kadang bapak-bapak suka ngopi tapi jarang kena Hmm, kena asam lambung, Dok. karena mereka kuat. Iya. Oh, iya sih. Heeh. Kalau asam lambung ini diabaikan, apa yang terjadi, Dok, Oh, kira-kira, Dok? sebenarnya banyak sih. Yang pertama pasti pasien akan merasa tidak nyaman kan, karena nyeri, terus biasanya Iya. mual, muntah, mulutnya asam, pahit, gitu. Tapi kalau untuk secara klinisnya, banyak itu bisa menyebabkan karena kan asam lambung ini asam ya, Oh, di iya. mana, yang terlalu asam itulah bisa menyebabkan iritasi atau bahkan bisa sampai luka, Iya, baik betul. di lambung, tenggorokan, segitu. Gitu. Terus juga bisa menyebabkan, karena luka yang terus mengiritasi lama-lama bisa Mhm. terjadi perdarahan di saluran pencernaan. Bisa nanti akibatnya ada muntah darah atau bisa menuju ke penyakit-penyakit serius Oh, lainnya, iya. gitu. Itu kalau jenis makanannya, makanan yang perlu dihindari agar tidak, Oke, kena asam lambung itu apa mhm. aja, Dok? Sebenarnya, kalau untuk asam lambung ini yang paling penting itu adalah menjaga pola makan. Tapi ada beberapa juga makanan yang sebaiknya dihindari, apalagi saat, asam lambungnya lagi Iya. kambuh. Misalnya makanannya yang terlalu asam, yang pasti makanan yang pedas, Mhm terus mhm. kafein, misalnya seperti kopi, teh yang terlalu kental, bahkan makanan yang bersantan tuh juga ternyata memicu, Kak, memicu asam Oh, lambung. iya. Jadi sebaiknya, bukan cuma tentang makanannya Iya apa, iya tapi iya. sebenarnya porsinya juga. Jadi porsi makan yang terlalu banyak, yang secara misalnya, asam lambung nih belum makan, terus langsung makan dalam porsi banyak, itu sebenarnya bukan memperbaiki, tapi Iya. malah makin meningkatkan, keparahan dari asam lambungnya itu sendiri, gitu.
Ya mungkin karena saya ada asam lambung, Dok, mungkin karena kebanyakan makan Makan santan. makan seblak, Makan santan, makan makan cabai-cabai pedas. nah itu, Iya, mungkin itu ya. nggak pedes, nggak sedep. Nah, kalau asam lambung sendiri apakah Iya. boleh, Dok, aman untuk berpuasa kalau Oke. kita ada asam lambung? Oke, ini sih banyak seperti pertanyaan seperti ini tuh sebenarnya banyak ya, apalagi Ya. sudah mau menuju puasa. Jadi sebenarnya untuk penderita asam lambung itu sendiri itu sebenarnya aman dan diperbolehkan untuk puasa, selagi asam lambungnya tidak kambuh Iya. dan kalaupun kambuh itu tidak terlalu parah. Jadi misalnya nggak ada keluhan yang mual muntah hebat, nggak ada yang sampai muntah darah, nggak ada nyeri perut yang sampai susah dikendalikan, itu sebenarnya masih boleh. Tapi untuk penderita asam lambung yang sudah parah, yang bisa sampai nggak makan berapa lama itu udah langsung muntah, bahkan sampai pingsan, itu mungkin boleh dikonsultasikan dulu ke dokternya. Butuh penyesuaian lah untuk puasanya bagaimana. Terus kalau seandainya nih, Dok, ya, Mhm. seandainya asam lambung kita lagi kumat nih, Mhm. pertama-tama itu yang harus kita lakukan apa? Ya, oke. Misalnya tiba-tiba kumat gitu ya, Iya. yang pertama bisa kita lakukan itu yang pertama adalah duduk tegap atau misalnya kalau masih sanggup berdiri boleh berdiri, duduk tegap, usahakan jangan berbaring karena itu kita lagi mencoba untuk menurunkan lagi si asam lambungnya tadi. Kalau kita berbaring kan gravitasinya nggak ada. Tapi, Dok, kebanyakan saya sendiri lah ya, Langsung baring ya. langsung baring, Iya. saking sakitnya kadang-kadang iya, kayak itu, Jadi Dok. sebenarnya boleh misalnya duduk, setengah duduk gitu, boleh agak Iya. ditinggiin, kalaupun mau berbaring bantalnya mungkin boleh ditinggikan, terus boleh dilonggarkan dulu semua pakaiannya, terus atur pola nafasnya, yang paling penting itu jangan panik atau jangan stres. Karena sebenarnya stres itu juga menjadi salah satu faktor yang mencetuskan asam Betul. lambung gitu. Jadi kalau misalnya lagi kambuh juga jangan langsung tiba-tiba kayak, lagi asam lambung Iya, terus kayak langsung stres cari gitu, makan gitu kan, makanan yang banyak, yang besar itu sebenarnya jangan. Jadi hindari makan secara langsung dengan porsi yang besar gitu. Terus gini, Dok, apakah kan biasanya kan kalau kita langsung kena asam lambung, terus yang dicari satu-satunya tuh pertama kali obat. Obat, ya. Iya, apakah kita memang harus makan obat dulu atau Oke. boleh atau tidak gitu makan obat dulu gitu misalnya? Oke, baik. Jadi kalau misalnya memang sudah ada obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebelumnya, kalau misalnya tiba-tiba kamu boleh dimakan, boleh diminum, karena beberapa obat lambung itu juga sebenarnya baik pada kondisi yang kosong. Jadi misal lagi kambuh, boleh langsung diminum obatnya, minum air putih, minum obat, udah agak tenang sekitar 30 menit boleh makan. Makannya dalam porsi yang kecil dulu, sedikit-sedikit, udah enakan baru nanti baru makan gitu. Nah, karena kita mau puasa, Dok, ya, kira-kira kiat-kiat untuk Berpuasa di bulan berpuasa di bulan Ramadan Ramadan, agar betul. asam Asam lambung lambungnya kita tidak aman ya. kumat, aman gitu, itu apa, Dok, kiat-kiatnya, Dok? Oke, jadi mungkin buat teman-teman di rumah juga, karena sebentar lagi kita sudah mau mendekati bulan Ramadan, jadi ada beberapa tips yang sebenarnya bisa kita lakuin di rumah. Yang pertama itu jangan melewatkan sahur, karena sebenarnya sahur itu tuh sangat penting, apalagi untuk penderita asam lambung. Kemudian yang kedua, itu pada saat sahur dan juga berbuka itu jangan langsung menghadapi makanan dengan porsi yang besar gitu. Seperti sunnah Nabi lah ya, jadi kita minum dulu sedikit, terus boleh makan kurma, kemudian sholat, setelah dari situ baru makan gitu. Kemudian makanannya juga pada saat sahur dan juga berbuka mungkin boleh dihindari yang pedas, yang asam, yang berlemak. Kemudian untuk bapak-bapak mungkin ya atau Gen Z gitu, jangan ngopi pas sahur, jangan ngopi pas buka, teh yang terlalu kental juga gitu. Dok, mungkin kita minum dulu kali, Dok, ya, dari tadi ngobrol tapi nggak minum. Oke, Silakan, Dok, ada diminum, Dok. kopi. Iya. Mungkin ini terakhir, Dok, ya, sekalian penutup lah. Apa kata-kata hari ini, Dok? Oke, kata-kata hari ini apa ya? Mungkin ini dikaitkan dengan bentar lagi kita mau puasa ya. Jadi puasa itu bukan cuma menahan diri dari makan dan juga minum, tapi puasa ini juga menjadi momen untuk kita lebih mengenal diri kita. Karena tubuh kita itu pasti akan memberikan sinyal kalau tubuh kita itu sedang kelelahan dan juga membutuhkan perhatian yang lebih. Jadi coba dengarkan diri kita, rawat dan jaga sebelum penyakit itu menyerang diri kita sendiri. Karena sehat itu mahal, maka dari itu jagalah kesehatan. Iya, betul. Mantap, terima kasih, Dok. Sama-sama. Kami hanya berusaha mengedukasi, selanjutnya sehat itu tergantung kita, sakit juga tergantung kita. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidak Kopi.